Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya akan ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Bahwasanya teori lokasi ini terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama yaitu Least Cost Theory. Menurut pemahaman saya, Least Cost Theory ini adalah menentukan ongkos produksi yang lebih kecil, lebih minimum, yang mengeluarkan ongkos lebih kecil. Misalnya kita mengadakan pasarnya pemasarannya ada di MNTC, sedangkan kita memilih dua lokasi. Yang pertama di Bandar Selamat dan di Binjai, maka kita akan memilih di Bandar Selamat karena lebih dekat ke MNTC dan dia lebih murah ongkosnya, lebih sedikit ongkosnya, begitu maksudnya. Dan yang kedua yaitu dari teori lokasi itu ada teori market area theory, yang mana yang menentukan lokasi optimal berdasarkan luas pasar yang dapat dikuasai. Maksudnya kalau saya tidak salah, ini Bapak Usuk pernah menjelaskan itu di mana kita lebih menguasai pasar. Contohnya pasar Kota Medan dengan pasar Mandailing Natal. Jika kita lebih menguasai pasar Mandailing Natal, maka kita akan memilih memasarkan produksi kita di Mandailing Natal. Karena market area teori ini adalah dapat di dan menurut pemahaman saya, market area teori ini adalah lebih mengutamakan berdasarkan luas pasar yang dapat dikuasai. Faktor permintaan lebih penting dalam pemilihan lokasi. Bila permintaan terhadap suatu barang adalah elastis terhadap harga, diperkirakan akan timbul berbagai pengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan. Ini menurut Agus Loss. Dan teori lokasi yang terakhir yaitu bid rate theory. Teori lokasi yang menentukan lokasi optimal kemampuan pengusaha membayar sewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku untuk pemilihan lokasi pada daerah perkotaan karena harga dan sewa tanah sangat tinggi yang merupakan bagian dari bagian dari produksi, biaya produksi. Teori dasar sebagai alat analisis, teori dasar untuk dan menurut pemahaman saya dari teori ini adalah kemampuan di mana kita lebih mampu, lebih sanggup membayar sewa tanah tersebut, maka disitulah kita akan memproduksi barang kita. Dan sekarang di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang location quantity dan ship share, di mana location quantity ini adalah perbandingan peran sektor industri di suatu daerah terhadap besaran peran sektor industri terhadap tersebut secara nasional. Ini menurut Tagrigan tahun 2014 nomor 82. Sektor industri yang diperbandingkan harus sama dengan sektor industri secara nasional, dan waktu perbandingannya juga harus sama. Misalnya, sektor konstruksi tahun 2019 Sumatera Utara dibandingkan dengan sektor sektor konstruksi nasional tahun 2019 juga. Analisis lokasi quantity ini dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Maksudnya kan regional ini adalah daerah yang lebih sempit dan sebaliknya nasional adalah yang lebih luas. Ini lebih luas. Dan selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu tentang analisis input output, yang mana input output ini yang merupakan suatu kerangka analisis ekonomi yang terpadu yang
menggambarkan hubungan antara keterkaitan antara sektor secara konstanta. Model input-output yang diturunkan dari suatu tabel input-output diperkenalkan pertama kalinya yaitu oleh Profesor Wassily pada tahun 1930. Model ini semakin sering dipergunakan dalam berbagai studi kuantitatif, terutama untuk perencanaan dan analisis ekonomi yang bersifat makro. Kalangan ekonomi dan statistisi telah banyak melakukan penyempurnaan dan menggabungkan terhadap model IO ini untuk memenuhi kebutuhan mereka yang semakin luas dan kompleks. Sejumlah negara telah melakukan penyusunan tabel IO secara reguler. Demikian halnya dengan pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan penyusunan tabel IO sesuai dengan kebutuhan perencanaan maupun untuk keperluan analisis lanjut. Di sini saya punya tahu ada misalnya di Sumatera Utara, tapi mohon maaf kepada Bapak, saya kurang paham untuk melihatnya gitu. Jadi saya kurang menguasai tentang materi yang ini, Pak. Saya mohon maaf. Dan selanjutnya yaitu tentang indeks Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey Williamson. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1, maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi. Ini menurut Safrizal 1997. Di Provinsi Sumatera Utara, saya mohon maaf Pak, saya ngambil dari jurnal Sumatera Utara pada tahun 2015, Kota Medan memiliki tingkat indeks Williamson paling tinggi yakni 0,72 sekian. Walaupun demikian, hal ini jauh menurun lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 0,52 sekian. Di sisi lain, Kota Sibolga menjadi daerah yang memiliki indeks Williamson terendah pada tahun 2015 yakni sebesar 0,00618. di mana nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks pada tahun 2006 yakni sebesar 0,01 sekian. Di sisi lain juga banyak daerah yang mengalami kenaikan nilai indeks Williamson seperti Kota Tebing Tinggi yang pada tahun 2015 sebesar 0,035 yang naik dibanding dengan pada tahun 2006 yakni sebesar 0,0063. Begitu juga dengan Kabupaten Langkat yang pada tahun 2006 memiliki indeks Williamson sebesar 0,02, naik tinggi menjadi 0,072 di tahun 2015. Berdasarkan indeks Williamson yang menunjukkan disparitas pendapatan, maka dapat diketahui terjadi peningkatan dan ketidaktimpangan pembangunan di antara kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Apabila kita melihat tabel, maka dapat dijelaskan bahwa banyak daerah di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan nilai indeks Williamson sepanjang periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Walaupun meningkat, nilai indeks Williamson relatif kecil, tetapi hal ini cukup untuk menggambarkan tinggi ketimpangan pendapatan di masyarakat, di mana hal itu juga dapat menggambarkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, walau banyak daerah yang mengalami penurunan nilai indeks Williamson.